Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idlaulahu lakanat ahwaluhum aqbahu minal an'am. Wa ala alihi al-bararatil kiram wa ashabihi masabihid dhalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin la yanfa'u fihi al-kalam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat sejati yang hingga saat ini kita terima, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Betapa tidak dari miliaran umat manusia hanya sebagian yang Allah tancapkan iman dan Islam ke dalam dadanya. Dan alhamdulillah kita adalah bagian dari mereka yang berislam dan beriman. Kita bersyukur menjadi hamba dari Zat yang Maha Sempurna. Allah sempurna dalam zatnya, Allah sempurna dalam sifatnya, Allah sempurna dalam takdir dan ketetapan syariatnya. Kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhran an takuna li rabban. Sebuah kemuliaan aku menjadi hambamu dan sebuah kebanggaan engkau menjadi Tuhanku. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Lantas bagaimanakah cara bersyukur? Ulama mengatakan bahwa hakikat syukur adalah ijra'un ni'ami ala ma yardahul mun'im, mempergunakan nikmat untuk meraih keridhaan dari Allah sang pemberi nikmat. Kita tidak dikatakan mensyukuri mata jika mata ini kita gunakan melihat maksiat, karena Allah tidak ridha dengan itu. Kita tidak dikatakan mensyukuri kaki jika kaki ini kita gunakan untuk melangkah ke tempat maksiat, karena Allah tidak ridha dengan itu. Dan kita tidak dikatakan mensyukuri kehidupan ini jika hari-hari dalam kehidupan ini kita lalui dengan berpindah dari satu kemaksiatan menuju kemaksiatan yang lain, karena Allah tidak ridha dengan itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta seluruh umatnya yang setia dan mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sebagai khotib, saya mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di khutbah kali ini izinkan khatib menyampaikan 3 ibrah dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita betul-betul bisa meneladani kepribadian mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sesungguhnya ada keteladanan yang baik bagimu pada Ibrahim dan pada orang-orang yang bersamanya.
Ibrah pertama adalah ketika kita merenungkan apa yang termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu atau Ismail alaihissalam sampai pada usia sanggup membantu tugas ayahnya, sang ayah Ibrahim alaihissalam berkata pada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail, si anak soleh itu kemudian menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Sebuah dialog yang Allah abadikan sepanjang sejarah, melewati lorong-lorong sejarah. Dialog ini bukanlah dialog yang berumur setahun dua tahun, tapi ini adalah dialog yang kekal, melewati lorong-lorong waktu sepanjang bumi berputar. Maka tatkala sang ayah dan putranya tertunduk pasrah pada ketentuan Tuhannya, Ibrahim pun membawa Ismail yang saat itu berusia 13 tahun ke tempat yang sepi. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Ibrahim memandang dalam-dalam pada wajah tampan anaknya yang sangat soleh tersebut. Anak yang kehadirannya dinanti-nantikan selama 84 tahun itu kini terbaring di atas tumpukan pasir, bersiap untuk disembelih. Diterangkan dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin bahwa pada saat demikian Ismail berkata pada ayahnya, "Ya abati ahkim ribati hatta la aqtarib." Wahai ayahku, kencangkan ikatan pada kaki dan tanganku agar aku tidak bergerak-gerak saat pisaumu menyentuh urat leherku. Waqshif anni thiyabi hatta la yusibuha syai'un min dami fatarahu ummi wa ishtadda husnuha. Wahai ayahku, tolong rapikan baju yang kukenakan agar tidak ada munceratan darah yang mengenai bajuku. Aku khawatir ibu akan bertambah sedih hatinya saat melihat bajuku bersimbah darah. Waqra ala ummi salam. Dan nanti ketika kepala dan jasadku ini telah terpisah dan ayah telah bertemu ibu di rumah, tolong sampaikan salam hormatku pada ibu. Wa in ra'aita an turadda qamisi 'alaiha faf'al. Dan jika menurut ayah akan lebih baik apabila bajuku diserahkan pada ibu agar dia bisa mengenangku, maka lakukanlah. Namun jika baju ini akan membuatnya semakin bersedih, maka buang sajalah. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mana ada ayah yang tega mendapati anaknya meninggal terlebih dahulu. Mana ada ayah yang tega menjadi penyebab kematian anaknya. Namun karena kepatuhannya yang utuh pada ilahi, Ibrahim tetap melaksanakan perintah yang diterimanya melalui mimpi itu. Nabi Ibrahim yakin Allah tidak akan menyalahi syariatnya dan Allah tidak akan menipunya. Singkat cerita, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu tidak terjadi. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya perintah menyembelih anak benar-benar suatu ujian yang nyata bagi Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan Nabi Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian tersebut sehingga Allah menebus anak yang akan disembelihnya dengan seekor domba yang besar berasal dari surga. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan bagi Nabi Ibrahim sebutan atau kesan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran kedua yang bisa kita teladani dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kuatnya keyakinan beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Anbiya berkisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud karena telah menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan masyarakat ketika itu. Ketika berada dalam kobaran api yang menyala-nyala, datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Alakah haja ya Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuan wahai Ibrahim? Amma ilaika fala. Ibrahim menjawab, kalau kepadamu wahai Jibril, aku tidak membutuhkan bantuan apapun.
Jibril kembali berkata, mungkin ada yang akan kau pinta pada Tuhan wahai Ibrahim, aku akan menyampaikannya. Lagi-lagi dengan penuh kemantapan Nabi Ibrahim menjawab, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah akan keadaanku sudah cukup bagiku untuk tidak meminta apa-apa. Allah tahu aku berada dalam kobaran api yang menyala-nyala karena mempertahankan iman. Allah tahu aku sangat membutuhkan bantuannya, tentu Allah akan menolong saya, kata Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam kobaran api, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka atas izin Allah menjadi dinginlah api itu. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada baiknya kita merenungkan ibrah ketiga dari sosok Ibrahim alaihissalam yang doanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3000 tahun kemudian. Nabi Ibrahim sendiri pun tak menyaksikan wujud doanya itu. Suatu waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail alaihissalam memperbaiki Ka'bah yang tiang-tiangnya telah rapuh. Selesai merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di antara anak keturunan kami seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah serta menyucikan umatnya. Dengan penuh khusyuk, lama sekali doa itu Ibrahim panjatkan. Air matanya tumpah. Ia berharap dari anak keturunan Ismail kelak ada yang menjadi rasul, penerus perjuangan dakwah untuk meninggikan kalimat Allah. Waktu terus berlalu, anak keturunan Ismail terus berkembang, tapi belum ada tanda-tanda kenabian akan datang. Hingga kemudian lahirlah seorang bayi suci, anak keturunan ke-20 dari Ismail, bernama Muhammad bin Abdullah. Dialah yang dalam usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Bahkan ia menjadi pemimpin para anbiya wal mursalin. Terkabulkannya doa Nabi Ibrahim termaktub dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada yang menarik dari kalimat doa dan pernyataan istijabah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dua-duanya diabadikan dalam Al-Quran. Dalam doanya Nabi Ibrahim meminta bahwa Nabi yang nantinya akan diutus di Mekah itu mengemban tugas 1 tilawah, 2 ta'lim, dan 3 tazkiyah. Kemudian di surat Al-Jumu'ah yang menerangkan tentang istijabatul doa, Allah merubah urutan tugas Nabi akhir zaman tersebut menjadi 1 tilawah, 2 tazkiyah, dan 3 ta'lim. Hal ini mengajarkan kepada kita para pendidik bahwa tazkiyah atau penyucian jiwa didahulukan sebelum ta'lim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Melalui kisah ini kita diajarkan agar bersabar menunggu dikabulkannya doa. Mungkin berbulan-bulan, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Doa Ibrahim alaihissalam agar dari anak keturunan Ismail ada yang diangkat menjadi nabi baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 3000 tahun. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa kenabian jatuh pada dirinya?" Nabi Muhammad menjawab, "Ana da'watu Ibrahim." Aku adalah buah dari doa Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Itulah 3 pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dapat khatib sampaikan. 1. Kepatuhan yang paripurna pada perintah Allah yang diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. 2. Keyakinan akan pertolongan Allah pada orang yang memegang kebenaran diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Dan 3. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129 dan surat Al-Jum'ah ayat 2. Semoga dari khutbah singkat ini kita bisa lebih mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian meneladani sikap beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وجل وأجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته